Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Khairunisa dengan NIM C0303240470. Pada video ini saya akan menjelaskan dan mendemonstrasikan proyek sistem monitoring dan penyiraman otomatis rumah kaca yang berbasis ESP32. Proyek ini bertujuan untuk memantau kondisi lingkungan rumah kaca yang meliputi stok air, suhu, dan kelembapan, serta mengontrol penyiraman tanaman secara otomatis berdasarkan kondisi tersebut. Sistem ini menggunakan sensor ultrasonik yang berwarna biru ini untuk mengukur stok air, sensor DHT22 untuk membaca suhu dan kelembapan, LCD sebagai output tampilan, LED, merah, kuning, dan hijau, dan RGB ini sebagai lampu indikator, serta servo sebagai aktuator penyiraman. Sebelum menjalankan program, saya terlebih dahulu melakukan instalasi beberapa library pendukung melalui Arduino IDE. Instalasi dilakukan dengan membuka Sketch, kemudian include library atau manage library. Library pertama adalah Liquid Crystal I2C yang digunakan untuk mengontrol LCD I2C agar dapat menampilkan informasi stok air dan status sistem. Library kedua adalah ESP32 servo yang digunakan untuk mengontrol pergerakan servo pada ESP32 karena servo tidak dapat menggunakan library servo standar Arduino. Library ketiga adalah Data Sensor Library for SPX yang digunakan untuk membaca data suhu dan kelembapan dari sensor DHT22 secara stabil pada board ESP32. Setelah seluruh library berhasil diinstal, program dapat dikompilasi dan dijalankan tanpa error. Saat sistem pertama kali dijalankan, ESP32 akan melakukan inisialisasi seluruh komponen, yaitu serial monitor LCD, sensor ultrasonik, sensor DHT22, LED, dan RGB, serta servo. Setelah berhasil terhubung, pada serial monitor akan muncul pesan seperti ini, Wi-Fi connected. Kemudian pada pada LCD menampilkan status seperti monitoring rumah kaca sebagai tanda bahwa sistem siap digunakan. Selanjutnya, sistem masuk ke proses loop, di mana sensor ultrasonik membaca jarak permukaan air untuk menentukan stok air. Nilai stok air ini akan ditampilkan pada serial monitor di bawah ini dan LCD dalam satuan cm. Berdasarkan hasil pembacaan atau logika yang telah dibuat, jika stok air cukup, LED hijau menyala dan servo stok air berada pada posisi tertutup. Berarti kita akan mengubah jarak airnya di bawah dari 100 cm. Maka servo bergerak untuk menutup. Kemudian jika stok air sedang, maka LED kuning akan menyala, yang dimana di sini lebih dari 100 cm dan kurang dari 200 cm. LED kuning berhasil menyala. Selanjutnya, kondisi jika stok air rendah, maka LED merah menyala dan servo akan terbuka. Servo yang ini akan terbuka sebagai indikator kondisi air kritis, yakni
jarak air bukan dari dua kondisi yang telah ditetapkan ini, yang berarti lebih dari 200 cm. Maka servo penyiraman air akan bergerak terbuka. Setelah proses stok air, sistem melanjutkan ke pembacaan sensor DHT22 untuk mendapatkan nilai suhu dan kelembapan. Nilai tersebut ditampilkan pada serial monitor. RGB digunakan sebagai indikator kondisi lingkungan, di mana ini adalah RGB suhu dan ini adalah RGB untuk kelembapan. Dengan kondisi-kondisi ini, yang pertama, suhu rendah ditandai dengan RGB biru, di mana suhu rendah adalah di bawah dari 20 derajat Celcius. RGB sudah berubah menjadi warna biru yang menandakan suhu dingin, kemudian suhu normal dengan RGB hijau yakni di bawah 35 derajat Celcius dan di atas dari 20 derajat Celcius. RGB sudah berubah menjadi warna hijau. Selanjutnya suhu tinggi dengan RGB merah, yakni kondisi selain dari kedua ini atau lebih dari 35 derajat Celcius. RGB suhu berubah menjadi warna merah. Selanjutnya untuk kelembapan, di sini yang pertama, kelembapan rendah ditandai dengan merah. Kelembapan rendah itu di bawah dari 40%. Kemudian untuk kelembapan sedang itu berwarna hijau, di bawah dari 60% dan di atas dari 40%. Sedangkan untuk kelembapan tinggi itu berada di atas dari 60%. Pada proyek ini terdapat sedikit perbedaan antara program yang saya buat dengan gambar contoh dari dosen. Namun untuk servo stok air sudah mengikutinya, di mana ketika stok air 1 cm lampu LED tetap berwarna-warna hijau dan servo air tetap menutup, yang menandakan bahwa jarak air masih banyak. Sedangkan untuk kondisi suhu pada gambar ini, yang dimana suhunya 7 derajat Celcius dan kelembapannya 62%, servo terlihat terbuka. Dari pengamatan saya, ini adalah servo penyiraman dan ini adalah servo stok air. Kondisi tersebut tergolong dingin dan lembab secara logika, dan secara lapangan pun agak tidak sesuai, sehingga penyiraman seharusnya tidak dilakukan. Pada program ini, servo penyiraman hanya aktif ketika suhu tinggi dan kelembapan rendah, yang dimana ketika suhu lebih dari 30 derajat Celcius dan kelembapannya kurang dari 40%. Kita akan coba untuk membuka servo penyiraman ini, yang dimana menyesuaikan suhu dan kelembapan. Saya akan mengatur dengan suhu lebih dari 30 derajat Celcius. Kemudian kelembapannya kurang dari 40%. Servo penyiraman akan terbuka.
Dengan demikian, perbedaan ini bukan merupakan kesalahan, melainkan penyesuaian logika agar sistem bekerja lebih realistis dan sesuai dengan prinsip monitoring lingkungan tanaman. Kesimpulannya, sistem yang saya buat tetap mengikuti konsep dasar pada gambar contoh ini, namun dengan penyesuaian logika sensor dan lingkungan dan kondisi lingkungan agar lebih optimal. Demikian penjelasan proyek sistem monitoring rumah kaca berbasis ESP32 yang saya buat. Terima kasih. Terima kasih atas perhatian Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.